hal yang perlu kita highlight. Yang pertama itu pendanaan yang unlimited ya. Jadi pada saat Anda IPO, Anda punya jutaan atau miliaran lembar saham yang Anda bisa jual ke publik yang seringkali di awal-awal mungkin kalau perusahaan yang sangat besar di papan utama hanya dibatasi 10% ya. Tapi papan tengah bisa sampai 20-25% dan seterusnya. Jadi ini pendananya unlimited, malah bisa issue warrant, bisa issue bond, dan sebagainya. Dan yang kedua ada insentif pajak, di mana corporate income tax bisa 3% less. Sejak tahun 2022, Ibu Sri Mulyani pada saat COVID memberikan insentif nih. Bagi perusahaan yang go public, dapat 3% less corporate income tax ya. Lalu yang ketiga, good corporate governance, tata kelola lebih terbuka dan profesional. Jadi perusahaan go public itu punya tata kelola yang levelnya sangat tinggi. Ini yang saya juga alami waktu saya jadi financial controller di Excel Comindo ya, perusahaan yang shareholder terbesarnya dari Bell Atlantic yang listed di New York Stock Exchange. Sehingga mau nggak mau kita menggunakan good corporate governance. Nanti kita akan jelaskan apa itu dan seperti apa ya. Dan yang keempat, meninggalkan legasi. Jadi perusahaan yang IPO itu akan terus-menerus dan bisa 7 turunan atau lebih ya, even bisa ratusan tahun ya. Karena apa? Karena didanai oleh publik dan dikelola oleh para profesional dan memiliki good corporate governance sehingga akan terhindar dari masalah-masalah ya. Lalu yang kelima, company branding, bahkan international. Jadi perusahaannya bisa dilihat oleh setiap orang, laporan keuangannya, terus publik bisa memiliki sahamnya. Jadi begitu perusahaan go public itu bukan miliknya owner lagi, itu miliknya masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ya. Jadi termasuk kita bisa memiliki sahamnya McDonald, sahamnya Starbucks dan sebagainya. Kita jadi pemilik dari suatu brand yang bisa mendunia ya. Lalu yang berikutnya adalah company value secara nyata. Jadi perusahaan itu jelas nilai sahamnya berapa, sehingga kalau perusahaan di luar negeri di Amerika mau masuk misalnya, dia bisa tahu kira-kira dia kalau 10% saham dia nilainya berapa gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing hitungnya karena sudah ada di bursa saham ya. Dan yang lain-lain itu ya ini yang utama dulu, yang 6 ya, yang lain-lainnya masih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Nah, perbandingan jumlah perusahaan IPO di berbagai negara ya. Amerika sendiri memiliki ada 3.723 emiten atau perusahaan yang sudah IPO. China ada 2.037, Singapura 643, bayangkan. Indonesia ada 887 ya, Singapura yang penduduknya 5 juta, itu ada 643. Indonesia yang penduduknya 250 juta, itu 887. Jadi artinya Indonesia harusnya lebih banyak lagi ya, harusnya 2 kalinya atau even 3 kalinya ya. Hong Kong ada 2.602. Padahal Hong Kong penduduknya juga nggak terlalu banyak, mungkin hanya 10 jutaan ya. Lalu Jepang 3.824. Jepang penduduknya ada 100 jutaan ya. Jadi Indonesia itu harusnya di level 3.000 sampai 4.000 gitu ya. Taiwan 2.578, Inggris 1.991 ya. Jerman 447, Malaysia even 976. Padahal Malaysia penduduknya hanya 80 jutaan ya. Jadi Indonesia itu harusnya dua kali, 3 kali sekarang. Makanya saya semangat nih untuk mengajak perusahaan-perusahaan IPO karena salah satu manfaat IPO itu menaikkan perekonomian negara, suatu negara. Jadi semakin banyak maka keterlibatan publik untuk membesarkan suatu perusahaan yang IPO itu menjadi besar sehingga perusahaan itu bisa dimiliki oleh banyak orang dan akan bertumbuh semakin besar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Mungkin ada beberapa hal yang menghambat seringkali karena biaya IPO itu cukup besar ya. Bisa paling rendah kalau kita bisa tekan-tekan itu 3,5 miliar, tapi normal rata-rata orang di 5 sampai 6 miliar ya. Jadi mungkin salah satu kendalanya karena biayanya nggak kecil. Jadi kalau perusahaannya nggak besar, itu seringkali nggak sanggup. Makanya kita ada konsep IPO keroyokan gitu ya. Oke, nah ini bursa dengan market cap tertinggi yang dengan nilai valuasi yang tertinggi. Yang pertama itu New York Stock Exchange 24,3 triliun dolar. Setelah itu Nasdaq Amerika. Lalu
Bursa Efek Shanghai 6,9 triliun dolar ya. Lalu Eropa 6,4, lalu Jepang 5,6, lalu Shenzhen 4,6, Hong Kong 4,1, India 3,2, Inggris dan Italia 3,1, Arab Saudi 2,8, dan Bursa Efek Indonesia 675. Jadi artinya Indonesia potensinya harusnya bisa 2T gitu ya, 2T dolar gitu ya. Maksudnya bisa 2 sampai 3 kalinya lah kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi misalnya ya. Oke, jadi ini kita melihat bahwa potensi untuk naik itu sangat besar. Oke, kita lanjut. Dan ini valuasi indeks harga saham gabungan tahun 2023 ya. Kita lihat dari 2019 itu dalam rupiah valuasinya 2,2 kuadriliun ya. 1 kuadriliun itu 1.000 triliun ya. Jadi ini 2.200 triliun. Valuasi rata-rata per bulan 155 T dan semakin lama makin naik nih ke 2021 jadi 3,3, ke 2022 menjadi 3,6 dan rata-rata bulannya jadi 301 T. Artinya indeks harga saham gabungan kita naik terus dari tahun ke tahun dan juga dari bulan ke bulan. Kita lihat di Januari 2023 216 T, valuasi rata-ratanya 10,2 T, naik terus ya, naik terus sehingga akhirnya di Agustus menjadi 246 T dan rata-ratanya 11 T sebulannya. Jadi perharinya ya. Satu harinya 11 triliun di bulan Agustus rata-ratanya gitu ya. Berarti besar sekali dananya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tipe papan bursa efek di Indonesia ada 4 ya. Yang pertama ada papan utama, ada papan pengembangan, jadi papan utama yang besar-besar, papan pengembangan yang menengah, lalu papan akselerasi itu yang kecil atau UMKM, dan ada lagi papan new economy. Papan new economy itu seperti Goto, Bukalapak, Blibli, itu papan new economy. Jadi masa operasionalnya ini ada syarat-syaratnya. Kalau papan utama di atas 3 tahun, papan pengembangan di atas 1 tahun. Kalau papan akselerasi 5 bulan pun udah bisa IPO. Jadi sejak didirikan tuh udah bisa gitu. Yang penting harus idealnya harus sudah profit gitu ya. Dan papan new economy harus sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Laba usaha papan utama 1 tahun terakhir harus profit ya. Lalu di papan pengembangan boleh rugi ya. Namun harus diproyeksikan tahun kedua sampai tahun ke-6 sudah untung, sudah profit gitu. Wah, tahun pertama boleh rugi, tapi tahun kedua dan seterusnya harus diproyeksikannya untung ya. Papan akselerasi juga boleh rugi nih, tapi maksimal diproyeksikan 6 tahun lagi itu harus sudah untung gitu kan. Wah, gampang sekali ya, berarti perusahaan rugi bisa IPO. Iya, contohnya Gojek, Goto itu ruginya 4 triliun. Ruginya 4 triliun ya, tapi berhasil mendapatkan dana IPO itu 12 triliun ya. Jadi nggak bercanda tuh ruginya tuh. Bukalapak juga begitu ya. Jadi 1 tahun terakhir usahanya harus kalau bisa sudah untung, atau kalaupun ruginya itu harus diproyeksikan ke depannya beberapa tahun ke depan harus sudah untung ya. Laporan keuangan auditednya kalau papan utama minimal 3 tahun terakhir, tapi kalau papan pengembangan minimal 12 bulan terakhir ya. Lalu papan akselerasi minimal 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya, dan papan new economy minimal 3 tahun. Jadi ini syarat-syaratnya. Ukuran keuangannya, kalau papan utama asetnya harus lebih dari 100 miliar. Kalau papan pengembangannya aset di atas 5 miliar sudah boleh. Sedangkan papan akselerasi tidak ada aset nggak apa-apa gitu ya kan. Terus kalau papan new economy aktiva berwujudnya harus di atas 100 miliar gitu ya. Dan ukuran keuangannya kalau di papan pengembangan laba usahanya 1 miliar dan nilai kapitalisasi sahamnya di atas 100 miliar. Nah, jumlah saham yang ditawarkan ke publik, papan utama minimal 300 juta saham. Kalau papan pengembangan minimal 150 juta saham. Kalau papan akselerasi minimal 20% saham. Kalau papan new economy minimal 300 juta saham gitu. Terus pemegang sahamnya papan utama lebih dari 1.000 pihak, termasuk publik ya. Lalu papan pengembangan di atas 500 pihak,
papan akselerasi di atas 300 pihak, papan new economy di atas 1.000 pihak. Harga saham perdananya, papan utama harus di atas 100, papan pengembangan di atas 100, papan akselerasi boleh di atas 50, dan papan new economy di atas 100. Bentuk penjaminan dari underwriter full commitment, berarti jamin akan beli semua sahamnya. Kalau papan pengembangan full commitment, kalau papan akselerasi boleh best effort, artinya belum tentu 100% sahamnya dibeli oleh underwriter, tapi akan diusahakan semaksimalnya gitu ya. Papan new economy full commitment. Nah ini kurang lebih syarat-syaratnya yang harus diterapkan dari perusahaan kecil, menengah, sampai besar. Termasuk kalau perusahaan startup ya. Oke, ini ada satu contoh Teguk ya. Kebetulan ownernya Pak Maulana ini temannya Pak Novian juga. Beliau ini IPO 10 Juli 2023, jadi baru-baru ini ya, baru 2 bulan nih. Dia berhasil mendapatkan IPO fund 117,8 miliar untuk 30% saham, di mana valuasi sahamnya 392,8 miliar. Dan Teguk ini seperti kedai minuman, dia kalau nggak salah ada 160 outlet, termasuk satu baru buka di New York ya. Dan di sini kita bisa lihat nilai nominal sahamnya dilepas Rp16, tapi di harga penawaran pada saat IPO itu Rp110 ya. Dan asetnya 76 billion karena dia banyakkan perlengkapan dan peralatan, ekuitasnya 59 billion, liabilitasnya 16,8 billion miliar ya. Salesnya 128 miliar, net profitnya 12,6 miliar, atau net profit marginnya itu 9,85% atau 10% net profit marginnya. Nah ini sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Pertama kali perusahaan minuman bisa IPO dan nilainya cukup besar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Ya, ini cerita sedikit. Teguk ini luar biasa ya Pak Budi ya. Iya. Kita nggak nyangka perusahaan minuman, ya minumannya enak teman-teman. Ini bukan promo ya, tapi memang minumannya luar biasa. Mungkin teman-teman suka minuman atau anak-anak ya suka minuman-minuman, dan ternyata mereka buka silsilahnya, akhirnya buka sebuah kantor di New York, dan nggak lama setelah itu mereka go public. Ini jadi strateginya juga luar biasa nih Pak Maulana nih. Nanti kapan-kapan kita ajak Pak Maulana, Pak Budi untuk ikutan di webinar juga. Iya. Lanjut ya Pak Budi. Iya, ya. Nah ini Raffi atau kebab Turki Baba Raffi ya. Ini IPO yang didapat fundnya itu 119,4 miliar untuk 30,31%, valuasinya 394,1 miliar. Dan ini mirip-mirip ya nilai-nilai yang didapat dan valuasinya dengan Teguk tadi. Dan asetnya 75 miliar, ekuitasnya 47 miliar, liabilitasnya 27 miliar, salesnya 117 miliar, dan net profitnya 14,1 miliar, net profit marginnya 12,1%. Nah ini teman-teman pasti udah pernah cobain produknya ya. Ini perusahaan yang sudah lumayan lama dan cabangnya cukup banyak gitu ya. Tapi luar biasanya berhasil mendapatkan dana yang hingga di atas 100 miliar ya. Ini menarik sekali. Dari UMKM ini sebenarnya nih. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Goto ya. Goto itu Gojek dan Tokopedia. Ini adalah contoh good corporate governance-nya, di mana di sini ada dewan komisaris, ada direksi, lalu dia ada rapat umum pemegang saham yang biasanya dilakukan setahun sekali. Lalu ada organ utama, lalu ada organ pendukung ya. Yang tadi ini organ utama, jadi direksi, komisaris, RUPS gitu ya. Lalu ada organ pendukung, di situ ada komite audit, ada komite nominasi dan remunerasi, lalu ada sekretaris perusahaan, lalu ada unit audit internal ya. Kebetulan saya pernah jadi direktur keuangan PT Indokorsa ya, perusahaan ban salah satu yang terbesar. Dia revenue-nya 2-3 triliun, asetnya juga sekitar 2 triliun ya. Ini kita punya semua nih yang kiri dan kanan. Kita ada komite audit dan komite remunerasi. Kenapa ada ini? Karena untuk menilai kewajaran gaji dan kompensasi ya. Jangan sampai nanti gajinya sesuka-suka pemilik, tapi ini harus ada independensinya, ada kewajaran, ada pengawasnya gitu ya. Termasuk ada komisaris independen juga ya. Oke.
Kita lanjut lagi. Dan apa saja nih yang menarik di UIPO? Jadi saya beserta Leo ini adalah pendiri dari Bank Saham ya. Bank Saham itu aplikasi aplikasi untuk jual beli saham lewat mobile phone, dan juga dari dia tuh pembuat aplikasi Tribelio juga ya. Dan UIPO em, inilah yang kita lakukan, yang juga sudah diterapkan di 17 perusahaan yang sudah dibawa IPO. Jadi cost IPO itu kan biasanya 5 sampai 6 miliar, tetapi kami bisa manage, owner cukup keluarkan kurang dari 100 juta untuk proses yang namanya pre-IPO funding. Nanti kita akan jelaskan di belakang itu tahapannya seperti apa ya. Lalu cost awal IPO yang sudah keluar harusnya menjadi resiko. Kami bisa proteksi cost awal IPO dengan money back guarantee 100%. Jadi biaya kurang dari 100 juta itu untuk due diligence yang hasilnya adalah mini prospektus, dan namun biaya ini bisa digaransi jika dalam 12 bulan tidak IPO, maka uang ini dikembalikan ya. Lalu dana cash harusnya diterima saat IPO. Kami bisa manage dapat 1 sampai 2 tahun before IPO, sebelum IPO ya. Lalu bagaimana metode tingkatkan valuasi? Secara nyata kita akan ajarkan teknik-tekniknya. Lalu yang berikutnya, explore dan brainstorm lebih dalam via due diligence untuk memastikan go IPO atau tidak diteruskan. Jadi kita punya teknik untuk mengetahui apakah ini sebaiknya IPO atau mendingan nggak usah gitu ya. Lalu ada hitung valuasi plus diskusi plus WA group gratis. Jadi kita bisa menghitungkan valuasi perusahaan Bapak Ibu gratis di depan, di muka ya. Cukup memberi data total aset berapa, total equity berapa, total liabilities berapa, total revenue berapa 1 tahun, total net profit berapa. Kita langsung bisa bilang, wah ini nilai perusahaannya berapa, dan sehingga bisa pre-IPO untuk mendapatkan dana berapa besar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikut. Nah, ini fundraise stage ala UIPO. Jadi di sini ada 11 tahapan ya. Yang pertama, kita bisa melakukan valuasi kalkulasi kurang lebih 1 hari, lalu bahkan tidak 1 hari ya, bahkan 5 menit ya. Lalu yang kedua, tahapan due diligence, di mana di sini adalah dilakukan diagnosis, evaluasi, terus pemetaan strategi, dan juga tujuannya adalah membuat mini prospektus yang prosesnya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Dan selain itu kita juga ada komite IPO ya, jadi tujuannya untuk membentuk good corporate governance dan juga untuk menciptakan wonderful company. Ini prosesnya 1 sampai 12 bulan. Dan tahap yang ketiga adalah disebut MCB stage. MCB itu singkatan dari mandatory convertible bond. Jadi semacam surat hutang yang nantinya bisa dikonversi menjadi saham pada saat IPO ya. Dan tahap MCB ini fundraise 1 sampai 24 bulan. Dan hasilnya itu bisa dibelikan aset 70%-nya atau 30%-nya untuk membangun fundamental ya. Fundamental itu apa? Untuk membangun SDM, marketing, sistem, dan sebagainya. Dan tahap berikutnya adalah pre-IPO. Jadi pre-IPO ini adalah tahap yang langsung berhubungan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini biasanya kita membayarkan 10% dari dana IPO. Misalnya dana IPO-nya misalnya 5 miliar gitu ya, itu 10%-nya dibayarkan di tahap pre-IPO. Lalu kick off, pada saat kick off, ini juga 10% lagi, dan setelah itu tahap REC 1 ya, di sini pernyataan dan pendaftaran dari perusahaan untuk IPO, di sini juga 20% dari 5 miliar itu akan dibayarkan di sini. Setelah itu ada REC 2, REC 2 itu akan ada evaluasi dan tanya jawab oleh OJK tentang perusahaan kita, tentang profitnya, tentang pemiliknya, dan sebagainya. Di sini 20% lagi. Lalu nanti ada REC 3, ini izin publikasi dan persetujuan prinsip sudah keluar. Di sini 30% lagi ya. Lalu EIPO, book building, nah ini
laporan keuangan kita, prospektus kita sudah bisa dilihat di website e-ipo.co.id ya. Ini sisanya ya 10% lagi. Dan setelah itu adalah IPO ya, pasar perdana, dan pada saat inilah dana diterima ya. Dan tahap yang ke-11 after IPO, listing dan trading di pasar sekunder. Oke, jadi kurang lebih tahapannya ini ada 11 tahapan, di mana UIPO itu membantu di tahapan yang atas itu. Di atas nomor 1 sampai 3 itu adalah jasa yang UIPO bisa bantu lakukan. Yang di mana tahap 1 itu gratis, tahap kedua itu biayanya kurang lebih 50 juta gitu ya. Lalu komite itu nanti ada lagi kurang lebih 150 juta gitu ya. Udah sampai setelah itu kita bisa mulai ke fundraising ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, persiapan IPO itu biasanya audited laporan keuangan ya. Jadi tadi ada syarat-syarat, kalau perusahaan besar harus 3 tahun. Kalau perusahaan yang menengah dan akselerasi itu 1 tahun ya. Lalu setelah itu tax clearance. Jadi kalau ada pemeriksaan pajak atas pembukuan kita harus bereskan dulu ya, baru bisa IPO. Setelah itu juga legal dokumennya. Jadi akte, SYUP, hak paten dan sebagainya ini harus sudah sah dan sudah dicek oleh pihak yang berwenang bahwa ini adalah memang milik dari perusahaan kita gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Kayaknya sudah habis ya. Nah, ini ada satu lagi buku namanya IPO Era New Economy by Leonardo Iswanto. Ini partner saya di IPO. Jadi bagi teman-teman yang mau beli nanti boleh, tapi harganya agak mahal. Itu harganya 500.000 karena buku ini tebal sekali dan lengkap sekali, dan juga buku ini masih inden karena saking banyaknya isinya. Jadi prosesnya masih baru akan selesai 1 sampai 2 bulan lagi. Tapi buku ini bagus sekali karena menjelaskan detail-detail untuk pendanaan dan juga bagaimana supaya smooth proses IPO-nya. Oke, jadi bagi yang berminat mau beli boleh nanti chat ya, chat di grup atau nanti saya akan share WA saya ya. Begitu Pak Novian. Oke, luar biasa dan list pertanyaan sudah menanti Pak Budi nih. Cukup banyak pertanyaan. Kita buka session tanya jawab ya Pak Budi ya. Ya, ya, ya. Oke, saya coba angkat dulu, manjat dulu ke atas. Apa pertanyaan? Sebentar, teman-teman. Ada pertanyaan dari Pak Ahyar Abdul Muthalib. Nah, Pak Ahyar mau langsung di-unmute atau saya mau bacain? Enggak, silakan Pak Ahyar. Masih di mute Pak, masih di mute. Oke, Oke, silakan. terima kasih Pak Novi, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Frans yang saya hormati, menarik ini penyampaian masalah IPO ini. Saya ngebayangkan tahun 90 kami mencoba preparation IPO masih sangat complicated pada saat waktu itu PI masih besar-besar. Nah, saya ingin tanyakan banyak tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi Pak, legal terutama kaitannya dengan holding company dan subsidiary company, di mana yang akan melakukan IPO adalah holding company. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang berkaitan juga dengan Pak Yamin, yaitu di mana subsidiary company-nya katakanlah yang termasuk kategori mungkin ada restricted lah, karena pemegang saham asing itu tidak diizinkan restricted. Nah, pertanyaan saya sebagai holding company yang bergerak di bidang investment company-nya, apakah akan kena peraturan yang bersama? Kemudian yang kedua, apakah pemberlakuan GCG-nya ataupun katakanlah tata kelola yang ditetapkan oleh kebijakan mengenai IPO company atau perusahaan terbuka itu juga berlaku nanti terhadap subsidiary company-nya yang dikonsolidated. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Frans bisa menjawab dengan baik. Amin. Oke, ya. Terima kasih Pak Ahyar. Kelihatannya Pak Ahyar ini udah pernah punya pengalaman IPO juga nih ya. Jadi Ya. pada prinsipnya holdingnya itu memiliki anak perusahaan di mana anak perusahaannya restricted ya. Jadi memang kalau secara regulasi kalau anak perusahaannya restricted dimiliki oleh asing, maka perusahaan itu ya asing tidak bisa memiliki ya.
Tapi perlu dilihat juga bahwa apakah holdingnya itu memiliki beberapa anak perusahaan. Jadi bukan hanya satu itu, tapi juga ada anak-anak perusahaan lainnya yang tidak restricted ya. Sehingga eh, sehingga minoritas. Jadi restrictednya itu menjadi minoritas. Namun tetap saja ya. Lanjut Pak, tadi kayaknya ada yang bocor. Lanjut Pak Budi. Pak Budi di mute. Pak Budi masih di mute. Ya, jadi tetap saja kalau anak perusahaannya restricted, tentu kita harus dapat izin dulu dari OJK ya untuk boleh meneruskannya, kecuali anak perusahaannya itu di spin off begitu ya. Nah, ini perlu dilihat kasus by kasusnya nih, apakah anak perusahaannya lebih dari satu sehingga bisa di spin off yang restricted, sehingga yang di IPO-kan itu holding dengan anak perusahaan yang tidak restricted gitu. Jadi good questions Pak Ahyar. Mungkin saya harus mendapatkan referensi dari OJK nih untuk menjawab Bapak. Tapi intinya by common sense bahwa kalau anak perusahaannya restricted tentunya akan ada kendala. Ini kita harus izin lagi dari OJK nih untuk mendapatkan opini ya. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Ahyar. Ini yang nomor 2 Pak mengenai GCG-nya Pak. Makasih Pak. Oke, jadi GCG memang harus diterapkan baik di induk maupun di anak perusahaan ya. Jadi GCG itu harus di parents company-nya maupun di anak-anak perusahaannya harus diterapkan secara bersamaan itu. Jadi karena untuk memastikan bahwa perusahaannya itu aman, sehat dan solid control environment-nya gitu Pak Ahyar. Baik, terima kasih Pak Frans, Pak Novi, terima kasih. Siap, thank you Pak Ahyar. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Alvan Satar. Pak Alvan bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Pak Budi, mangga Pak Alvan. Atau saya mau bacakan, Pak Alvan ada? Pak Alvan masih ada? Silakan di unmute Pak Alvan. Iya Pak, selamat pagi Pak. Pagi-pagi Pak Alvan. Ya, pagi Pak Alvan. Yang agak krusial di sini saya ngelihatnya adalah kita juga bergerak di perusahaan konsultan dan investment Pak. Nah, persoalannya adalah bahwa terkadang kita ada subsidiary di luar sana yang sebagai standby buyer Pak. Nah, ini masuknya dana ini agak sulit Pak. Beberapa kali persoalan masuk dana dari luar itu terkendala. Jadi maksud saya di sini adalah aturan dari pasar modal saya lihat dari tahun ke tahun tuh cukup membaik. Tapi persoalannya di satu sisi aturan di pasar uangnya yang agak mempersulit perkembangan pasar modal, Pak. Iya, Jadi agak stagnan di sini jatuhnya, Pak. Iya, Mungkin Pak Alvan. Pak Budi silakan. Siap, Ya, silakan Pak Budi. Iya, Thank you, Pak Alvan. Iya, jadi good questions nih Pak Alvan. Memang regulasi di OJK juga terus in proses ya Pak ya. Jadi memang pasar modal, pasar keuangan dan semua instrumennya itu memang harus saling mendukung ya. Jadi ya sementara begitu dulu Pak Alvan. Mungkin nanti in detail kita bicara one on one Pak Alvan ya. Ya baik Pak Budi. Baik, terima kasih Pak. Thank you Pak Alvan. Kita lanjut ke ini sepertinya wanita, Gracie Yesi. Bu Gracie atau Mbak Gracie Yesi bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Pak Budi. Silakan. Ibu atau Mbak Gracie. Kalau enggak saya coba bacakan ya. Pak Budi izin bertanya, apakah insurance prudensial syariah ya, ada insurance prudensial syariah, apakah sudah masuk ke papan IPO? Jika sudah masuk, siapa yang mendaftarkan? Apakah pihak dari Inggris atau pihak Indonesianya? Oke, ini good questions ya. Jadi saya harus cek lagi nih, Bu. Jadi pastinya kalau satu perusahaan itu bisa listed di beberapa bursa ya. Jadi dia di UK itu listed atau di Amerika listed, dia juga bisa listed di Indonesia. Tentunya harus punya legal entity-nya di Indonesia, sehingga legal entity-nya di Indonesia itulah yang akan
meng-IPO-kan perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia ya. Nah ini saya harus cek lagi nih Bu, saya saya belum harus cek lagi apakah Prudential Syariahnya sudah di IPO-kan atau belum. Ya, saya belum bisa jawab sekarang. Oke, ada beberapa aplikasi yang bisa ngecek IPO itu ya Pak ya. Jadi atau Bisa, nanti, nah, bisa oke, sebenarnya bisa dicek itu di salah satunya ada di Bibit RTI ya, ya. RTI ya, RTI itu bisa RTI. langsung cek ya. Oke, oke. Itu Mbak Gracie atau Mbak Yesi mudah-mudahan sementara terjawab ya, sementara terjawab. Oke, kita lanjut ke Mbak Leni. Mbak Leni, ini pertanyaan atau statement minimal boba yang di IPO di Indonesia. Ini pertanyaan atau apa nih Mbak Len? Mbak Leni masih ada Oh, enggak, itu statement karena itu kan statement? Oke, teman oke. ya. Maksudnya sangat luar biasa itu Pak Maulana itu Oh, minuman pertama yang bisa IPO gitu loh. siap, siap, siap. Ya, ini Mbak Leni ini temannya Pak Maulana juga nih, jadi luar biasa. Jadi boba itu seperti minuman teguk ya. Teman-teman yang belum nyoba teguk nanti siang silakan coba cari teguk ya di lokasi setempat, bisa via GoFood juga sekalian dipromokan nih Pak Maulana nih. Makasih Mbak Leni informasinya. Oke, lanjut ke Pak Marius. Pak Marius bisa langsung unmute. Silakan Pak Marius. Pak Marius bisa langsung unmute dan bertanya. Silakan Pak. Halo Pak, Ya. maaf saya lagi di luar, jadi Oke. lagi di Saya jalan. bacain aja Jadi Pak. kami itu mempunyai beberapa usaha gitu loh Pak, kecil-kecil UKM. Nah teman-teman tuh ngumpulin dana, terus buat sosial gitu sebenarnya. Nah terus kami berkepikiran karena ini topiknya IPO gitu. Sebenarnya menggabungkan IPO dengan sosial tuh gimana sih Pak? Bisa nggak skema seperti itu? Ini baru kepikiran aja. Daripada kita saweran ya. Jadi kita legalkan misalnya punya 5%, 10% ke warteg, dagang bakso dan sebagainya gitu loh Pak. Tapi memang niatnya itu untuk sosial gitu, untuk bantu awalnya. Begitu Pak, makasih Pak Budi. Oke, ini Pak sepertinya Marius, ini sepertinya ya. Pak Budi dana yang udah terkolek ini besar sekali nih sepertinya nih Pak Marius. Monggo silakan Pak Budi. Ya, Pak Marius nih pertanyaan bagus ya. Itu namanya socialpreneur gitu ya. Yang saya tahu seperti Pak Andi Noya itu punya perusahaan benihbaik.com di mana untuk donasi B2B dan dia belum IPO tapi dia sudah mendapatkan dana dari venture capital gitu ya karena sosial. Nah, biasanya kalau perusahaan IPO itu adalah profit oriented dan tujuannya adalah make profit. Jadi saya nggak tahu apakah socialpreneur tadi kalau dia mampu mengelola dananya dan tetap profit, saya rasa itu masih oke. Jangan sampai dia malah minus karena social activitiesnya gitu ya. Selama dia bisa dikelola, contoh misalnya benihbaik.com misalnya ya, dia itu setiap dana yang disumbangkan oleh korporasi gitu ya, itu dia mendapatkan 10% dari 10% dari keuntungan itu dan 5%-nya digunakan untuk kepentingan perusahaan untuk mengelola SDM-nya, marketingnya dan sebagainya. Tapi ada 5%-nya lagi mungkin dia bisa untuk kegiatan sosial, membangun lingkungan, pendidikan UMKM, entrepreneur, dan sebagainya gitu ya. Saya rasa selama bisa dialokasikan secara baik, jadi ada yang dikelola untuk kepentingan bisnis supaya make money, ada yang dikelola untuk kepentingan sosial gitu ya, tapi perusahaan tetap profit karena perusahaan yang IPO ini hendaknya adalah positif profit marginnya itu positif gitu, jangan sampai dia malah minus karena kan dia tujuannya nanti harus memberikan dividen ke pemiliknya termasuk menghasilkan capital gain buat para shareholder-nya ya. Selama dia bisa menyisihkan sebagian tanpa membuat perusahaannya jadi rugi, misalnya sekian persennya adalah untuk sosial, mungkin masih bisa tuh Pak Marius. Baik Pak, makasih Pak Budi. Pesan bukunya Pak Budi. Ya, Oke. saya tadi sudah taruh WA saya Pak, jadi kalau berminat nanti di chat supaya saya bisa hubungi Pak Marius ya. Baik, makasih. Thank you. Oke. Hati-hati di jalan Pak Marius. Ya Pak, lagi di Cibodas Pak. Waduh, luar Oke. biasa. Selamat berolahraga Pak Marius. Ya, Kita baik, lanjut makasih. ya. Kita lanjut ke Pak Wayan Sugiyarta. Nah, Pak Wayan ini dari namanya berarti orang Sunda ini. Silakan Pak Orang Wayan. Bali saya Pak, orang Bali Pak. Sepakat Pak.
Sepakat, Pak. Silakan Pak Oke, Wayan. oke, terima kasih Pak. Saya juga lagi di jalan, lagi nyetir. Pada prinsipnya sih begini, kita kan industri manufaktur. Dari situ kan ada laporan keuangan tadi, ada legalnya dan yang lainnya. Kira-kira ada kebutuhan standar tentang ininya nggak, manajemen sistemnya, mutunya gitu Pak, yang standar yang dibutuhkan untuk IPO. Oke, ini good questions ya Pak Wayan. Ya tentunya perusahaan IPO itu, saya baru kemarin mengunjungi rekan saya Pak Riki, dia itu direktur marketingnya Mayora ya. Jadi Iya. Mayora ini sudah go public dan tentunya quality dari perusahaannya itu sangat dijaga. Malah ownernya sempat mengatakan bahwa ada 3 pesan yang disampaikan kepada para karyawannya. Pertama, never cheat your customer for bad quality ya. Terus never cheat your customer for your inefficiency. Dan yang ketiga, to make progress you must innovate or create breakthrough gitu ya. Jadi prinsipnya quality is a must gitu ya. Karena Mayora adalah perusahaan yang sudah IPO juga, kualitas itu suatu keharusan, karena kalau kita kasih bad quality, kita samanya sudah mencurangi customer kita ya. Apalagi kalau kita tidak efisien, begitu juga kita samanya udah mencurangi customer kita. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh setiap perusahaan, apalagi kalau perusahaannya go public, karena pemiliknya adalah publik. Jadi jangan sampai merugikan customer-nya dan merugikan pemiliknya juga gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak. Kira-kira standarnya apa sih Pak? Maksudnya standar minimalnya apakah ISO, apakah apa dan yang lain gitu, ada nggak Pak kira-kira? Oke, kalau ISO juga itu suatu keharusan ya Pak ya. Minimal itu dia menggunakan ISO, ada ISO 9000. Kalau makanan itu malah ada lingkungan juga ISO 14001 gitu ya. Jadi semua standar yang ada di ISO certification itu hendaknya didapatkan juga gitu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Itu related ke industrinya juga kali Pak. Jadi kalau food sector otomatis harus ambil ISO yang related ke food safety juga. Atau dia bergerak di bidang IT, dia harus ke IT security juga. Jadi related to industrinya juga. Itu mungkin bisa nambahkan dari yang Pak Budi jawab. Ya, thank you. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke Bu Lisia. Nah, Bu Lisia ini sepertinya teman saya yang di Kadin ini. Bu Lisia bisa unmute, silakan Bu Lisia. Lisia, masih ada? Kalau enggak saya coba bacakan Pak Budi pertanyaannya untuk fundraising MCB. Syarat dan biayanya lebih kurang berapa? Ini akan dikonvert ke saham atau apa dengan harga berapa? Dikonvert ke saham atau dengan harga berapa? Gitu Pak, pertanyaannya Pak Budi. Bu Livia, untuk MCB itu pertama kita harus lakukan valuasi untuk perusahaan Ibu ya. Dan valuasi ini gratis. Cukup memberikan nilai total aset, total liabilities, total equity, lalu total revenue atau total sales-nya berapa, dan net profit-nya itu berapa 1 tahun. Dari situ kita akan mengatakan, oh perusahaan Ibu valuasinya sekian. Dari valuasi sekian itu, maka kita bisa simpulkan berapa banyak dana fundraise yang bisa dilakukan di tahap MCB ya. Lalu untuk memulai ini maka diperlukan proses yang namanya due diligence yang prosesnya kurang lebih 2-4 minggu dan biayanya mulai dari 50 juta saja ya. Dari 50 juta ini malah kita bisa kasih garansi jika dalam 12 bulan tidak IPO atau tidak mendapatkan pendanaan, maka uangnya dikembalikan sepenuhnya gitu ya. Terus yang kedua adalah MCB itu ada periodenya bisa sampai 24 bulan. Banyak yang melakukan satu round-nya itu 3 bulan. Jadi bisa hingga 8 round ya. 8 round sehingga dari sini akan mendapatkan pendanaan sesuai dengan valuasi perusahaan dan kondisi perusahaan, di mana pada round 1 itu maka ditargetkan biasanya kita itu minimal 5-25 miliar. Umumnya di MCB ini kalau tidak 25 miliar kita sebaiknya tidak melakukannya.
Karena biaya IPO sendiri kan cukup besar ya, itu bisa sekitar 5 miliar atau lebih, dan juga ada biaya-biaya lainnya untuk memperbaiki perusahaan dan sebagainya. Jadi kita akan lihat bahwa perusahaannya ini punya net profit margin yang bagus apa enggak, sehingga yang kita sarankan jika net profit margin di atas 5%, sehingga berdasarkan ini kita bisa mendapatkan pendanaan untuk men-scale up bisnisnya supaya omsetnya menjadi double atau triple atau lebih, sehingga menghasilkan net profit margin yang jauh lebih besar dan bisa mengembalikan capital gain untuk para investor before IPO ini, gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Mbak Lisia. Mbak Lisia apakah udah join? Sepertinya belum, mudah-mudahan tapi kejawab dengan jawaban ini. Lanjut ke Pak Wanto, ini pertanyaannya kurang lebih hampir sama. Pak Wanto mau langsung unmute, silakan Pak Wanto, langsung bertanya ke Pak Budi. Pak Wanto? Tapi pertanyaannya kurang lebih hampir sama, terkait dengan konsultan IPO nih Pak Budi, accounting services, akuntan publik, legal, kemudian tidak jadi IPO, tadi kalau nggak salah 12 bulan ya, kalau tidak jadi IPO, apakah semua uangnya dikembalikan? Mungkin Pak Budi bisa jelaskan kembali Pak. Oke, jadi di tahapan due diligence itu akan bisa ketahuan kira-kira biayanya jika IPO itu berapa. Karena kan terlihat dari besaran keuangan dari aset perusahaan, dari profit and loss-nya perusahaan, akan ketahuan sehingga bisa diestimasi kira-kira biaya legalnya berapa, biaya auditnya berapa, biaya dan seterusnya ya. Sehingga dari situlah akan timbul suatu perkiraan jika memang mau mendapatkan pendanaan pre-IPO, maka kita akan sampaikan tuh kira-kira dengan valuasi sekian dia bisa mendapat dana berapa dan apakah setuju dengan dana sebesar itu untuk kita lanjutkan. Jadi kalau tidak dilanjutkan ya tidak diteruskan. Tetapi tentunya dari awal kita sudah lihat pada saat valuasi gratis apakah ini bisa nggak untuk mendapatkan minimum 25 miliar pre-IPO dengan melihat net profit marginnya yang baik atau tidak gitu. Jadi kalau tidak pun kita nggak mau teruskan. Sehingga kita tidak perlu bayar 50 jutanya, kita bayar 50 jutanya pada saat kita lihat valuasinya cukup bagus dan bisnisnya net profit marginnya sangat potensial untuk growth ya. Sehingga baru dari situ kita sarankan untuk due diligence yang biayanya sekitar 50 juta. Nanti pada saat due diligence akan bisa mengestimasi kira-kira biaya IPO-nya itu berapa besar gitu. Jadi kita akan putuskan sesuai dengan kondisi perusahaan, apakah mau lanjut atau tidak lanjut. Setelah kita lihat itu, kita lihat potensinya, maka kita bisa putuskan, oke, kita perlu lanjutkan dengan due diligence, dan nanti pada saat due diligence kita akan come up lagi dengan estimasi, wah dengan kondisi seperti ini, biayanya, rinciannya tuh seperti ini, apakah mau dilanjutkan gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Wanto. Pak Wanto, mudah-mudahan pertanyaannya kejawab. Termasuk tadi ada biaya akunting, akuntan, atau mungkin notaris dan lain-lain, itu udah lahir ya biayanya Pak ya? Iya, pada saat due diligence itu akan keluar laporannya berapa estimasi biayanya. Biaya keseluruhan ya, sampai IPO. Oke. Oke Pak Wanto, mudah-mudahan kejawab. Kita lanjut ke Pak Eri Sadewo. Apakah market, atau langsung Pak Eri masih ada, bisa langsung unmute, silakan Pak Eri. Pak Eri, silakan Pak. Siap, izin, mohon maaf Silakan, sampai Pak. detail, Pak. Ya, kebetul saya bergerak di bidang pertambangan, Pak. Jasa pertambangan. Kemarin ada rencana untuk IPO. Nah, kemudian pada saat kami masih brainstorming ya, mereka menawarkan semacam kayak market maker yang katanya supaya nilai daripada saham itu tidak jatuh, dan di situ market makernya ada biayanya gitu loh Pak. Nah, terus terang saya awam juga ya Pak, belum pernah IPO. Jadi pertanyaan saya, apakah memang diperlukan market maker itu di dalam IPO? Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini memang biasa
dilakukan atau ditawarkan dia setelah IPO ya. Itu sebenarnya kebanyakan perusahaan konsultan itu tidak make money pada saat IPO, atau pada saat IPO itu make money-nya itu nggak besar, tapi justru yang besar pada saat after IPO. After IPO ini ya salah satunya yang tadi Bapak sebutkan itu bagaimana market maker ya, bagaimana market maker tentu ada cost-nya ya, ada cost-nya karena harus ada dana yang dikeluarkan untuk itu. Jadi itu bisa dilakukan setelah IPO, Pak, supaya menjaga harga sahamnya tidak jatuh ya, supaya harga sahamnya itu stabil malah naik. Kita bisa lihat contohnya film miliknya Pak Manas Punyabi, waktu awalnya itu harganya Rp600 gitu ya, sekarang udah 3.600. Ya, jadi memang saham ini harus dijaga baik-baik supaya harganya nggak jatuh, karena kalau sampai jatuh merugikan banyak orang tuh, merugikan pemiliknya, merugikan publik juga yang sudah berinvestasi di situ ya. Nah, itu strateginya akan berbeda lagi tuh, Pak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal itu secara private ya. Boleh Pak Budi, dengan senang hati Pak Budi. Ya. Kalau Tadi saya saya mau konsultasi sama Bapak itu lewat WA itu nanti Pak ya, saya menghubunginya. ya boleh, silakan Pak, silakan. Baik Pak, baik Pak. Nanti saya menghubungi Pak Budi Pak. Iya, makasih. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Novian masih di mute, Pak. Pak Novian masih. Sorry. Oke, tadi kemut. Mudah-mudahan lancar ya, Pak Eri, untuk IPO-nya. Nanti di materi juga ada nomor telepon dari Pak Budi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Alda Tristiani. Ini Mbak Alda atau Pak Alda? Silakan, mungkin kalau bisa di-unmute, silakan. Pak Alda atau Mbak Alda Tristiani. Atau kalau nggak ada, saya coba bacakan. Pak Budi, izin bertanya, apakah perusahaan yang sedang mengalami rugi dapat melakukan IPO, Pak? Silakan, Pak Budi. Ya, jawabannya itu bisa ya. Contohnya, kita bisa lihat Goto, itu ruginya 4 triliun. Itu kita bisa lihat Bukalapak, ya itu juga rugi. Jadi Goto itu ruginya 4 triliun, tapi bisa meraup dana IPO itu hampir 12 triliun ya. Jadi rugi nggak apa-apa selama dia punya proyeksi, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi dia akan untung. Karena bisa jadi kan namanya perusahaan butuh scale up, butuh economies of scale yang tertentu untuk dia bisa mencapai keuntungan, level untung tertentu ya. Seperti Alibaba aja itu 8 tahun pertama rugi. Jadi tahun ke-9 dia baru untung ya. Jadi itu diperbolehkan, tapi nggak boleh kelamaan, ruginya nggak boleh kelamaan. Even dibatasin tahun ke-6 harus sudah untung gitu ya. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Alda. Kita lanjut ya Pak Budi. Ya. Ke Pak Imam Subekti. Pak Imam bisa di-unmute langsung bertanya, silakan Pak Imam. Kalau tidak saya bacakan. Bagaimana strategi komunikasi agar perusahaan menarik di pasar saat IPO, Pak Budi? Wah, ini bagus sekali ya. Ya tentunya harus punya good branding. Jadi harus punya a great brand. Brandnya itu harus punya brand yang besar, dan kalau bisa dia menjadi pemegang market share yang terbesar ya. Contoh misalnya kalau kita bicara pasta gigi ya, pasti teman-teman sudah tahu itu mereknya apa gitu ya. Kalau kita mau air putih, pasti udah tahu itu apa gitu. Nah itu memiliki great brand itu salah satu advantage, akan membuat nilai sahamnya itu akan naik terus. Contoh, kalau misalnya bank, pasti teman-teman tahu kira-kira bank apa yang terbesar gitu kan. Dan ada salah satu bank, BCA misalnya, itu 20 tahun yang lalu valuasinya hanya 14 triliun. Waktu dilepas ya 14 triliun, tapi 20 tahun kemudian sekarang valuasinya 1.100 triliun. Makanya pemilik sahamnya sekarang jadi orang terkaya di Indonesia karena dalam 20
tahun itu valuasinya naik hampir 60 kali lipat ya. 60 kali lipat kekayaannya, dan rata-rata Fortune atau Fortune 50 atau Forbes 50 richest itu rata-rata perusahaannya go public ya. Boleh disebutkan rata-rata semua orang terkaya itu perusahaannya go public. Mungkin hanya satu atau dua saja yang tidak ya, seperti misalnya Kopi Kapal Api atau Sostro gitu ya. Hanya satu atau dua yang belum go public tetapi riches ya. Rata-rata jalur cepat menjadi terkaya adalah lewat jalur IPO, karena perusahaannya bisa naik valuasinya puluhan kali ya, karena IPO itu, apalagi dia pandai membangun brandnya, membangun timnya, seperti yang dilakukan oleh Mayora misalnya. Mayora itu sudah ada di 5 negara ya, ada di China, India, ada di Denmark, dan ada di Philippines ya. Bahkan di Philippines saja salesnya itu 8 triliun, di Indonesia 36 triliun gitu ya. Jadi cara mendapatkan dana yang murah dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan good corporate governance, maka akan membuat perusahaan itu jadi maju, menjadi besar, karena tentunya karena memiliki dana untuk dia melakukan marketing yang baik gitu ya, dan seterusnya gitulah. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Pak Imam. Jawaban dari Pak Budi. Oke, kita buka satu pertanyaan lain. Masih ada mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih penasaran? Mangga, silakan. Kalau tidak, izin saya ada sedikit paparan penutup dari saya. Nggak kerasa udah jam 11 lebih ya. Tanya jawab sudah kita lakukan, dan sekali lagi teman-teman yang ingin memiliki sertifikat yang seperti di kanan, kemudian mendapatkan materi tadi yang luar biasa, materi plus 3 buku ya. Bukunya mohon diinfo Pak, judulnya apa aja Pak Budi? Bukunya e-book ya, Personal Success Dashboard, lalu Business Intelligence Dashboard. Satu lagi How to be Master of Networking. Oke, bukunya keren-keren banget. Itu kalau di luar jutaan ya Pak Budi ya? Ya, harganya ratusan ribu lah. Ratusan ribu dolar gitu. Nah, teman-teman hanya dengan 150.000 rupiah saja bisa mendapatkan sertifikat, materi pelatihan tadi, dan 3 e-book yang akan diberikan oleh Pak Budi. Jadi mangga silakan di foto barcode-nya bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan 3 e-book tersebut plus materi paparan dan sertifikat seperti yang di kanan. Silakan di foto barcode-nya dan nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mbak Siva. Oke, udah di foto barcode-nya. Kemudian kita lanjut sedikit. Nah, tak ada gading yang tak retak. Kami butuh inputan dari teman-teman semua terkait webinar kita hari ini. Kalau ada kurang-kurang di sana-sini, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami akan melakukan perbaikan ke depannya. Jadi tolong di foto barcode dan beri inputan ke kami untuk bisa melakukan perbaikan ke depannya. Silakan di foto. Oke, saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah ikut di webinar yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan, aplaus buat Pak Budi dengan paparannya yang luar biasa. Yang masih penasaran dan ingin kontak Pak Budi, nanti bisa kontak Mbak Siva atau tadi ada di chatting nomor telepon Pak Budi ya. Bisa ngajak Pak Budi untuk ngopi-ngopi bersama ya. Kita ngopi bareng. Pak Budi mungkin ada kata penutup Pak. Silakan Pak Budi. Oke, jadi Pak Novi dan teman-teman, saat ini pemain saham di Bursa Indonesia yang sebelum COVID ada 2 juta ya, sekarang menjadi 12 juta. Jadi saat ini momen yang sangat tepat untuk persiapan menuju IPO, dan juga sekarang dengan adanya metode MCD, persiapan pre-funding IPO yang bisa 12 bulan sampai 24 bulan, maka kita bisa menyehatkan perusahaan dengan good corporate governance, dan selain itu bisa mendapatkan dana juga untuk persiapan IPO, selain itu membangun aset dan juga membangun
tim kita dan marketing perusahaan menjadi lebih baik dalam rangka persiapan untuk IPO, sehingga pada saat IPO perusahaan kita itu siap dari sisi good corporate governance, dari sisi super tim kita dan sisi marketing, sehingga perusahaan bisa bertumbuh dan pada saatnya IPO kita akan sangat siap dan harga sahamnya itu bisa bertumbuh terus ya. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Budi atas paparannya. Dan terima kasih teman-teman semua udah hadir sampai dengan siang hari di materi webinar yang luar biasa. Saya tutup, sampai ketemu di event webinar selanjutnya di Sabtu minggu depan, ya dengan pembicara yang luar biasa juga. Saya tutup sekali lagi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Budi, Pak Putra. Thank you Pak Budi. Yo, makasih Pak Novian. Sami-sami. Thank you Pak Budi. Bu Eni, Pak Faiz. Terima kasih semuanya. Izin out. Ya, mangga. Thank you Mbak Ren udah hadir. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Pak Budi. Ya.